PT Pos Indonesia menggelar operasi pasar pangan murah dengan menghadirkan 1.050 gerai di berbagai daerah, termasuk 22 gerai di Kota Semarang. Giat ini dilakukan guna menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Dalam pembukaannya di outlet Agripos Kantor Pos Johar, Senin 10 Maret 2025, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faisal Rochmad Joemadi, Wagub Jateng Taj Yasin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, hingga perwakilan dari Bulog dan Dinas Perdagangan. Kenapa harus kita lakukan? Karena ini ada momen Ramadan dan Lebaran, di mana konsumsi dari sembako kita biasanya orang puasa itu memang puasa, harusnya kurang makan, tapi yang ada banyak masak, banyak makan. Ini kenyataannya begitu. Ya, maka pemerintah sesuai dengan instruksi dari Presiden bahwa sembako kebutuhan pokok masyarakat harus tersedia di semua pasar. Mau pasar tradisional, di Pasar Johar, Karangayu, dan semua pasar di seluruh Jawa Tengah harus tersedia dengan stok yang melimpah. Jadi memastikan bahwa di saat masyarakat itu butuh, barangnya harus ada. Ya, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga bahan pokok. Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia membantu warga masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Sudaryono mengungkapkan bahwa harga beberapa komoditas pangan masih ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET, seperti beras medium yang seharusnya Rp12.500 per kilogram. Namun masih ada yang menjual lebih mahal. Tak hanya itu saja, dirinya menambahkan untuk komoditas seperti minyak goreng merek Minyak Kita yang seharusnya Rp15.700 per liter, tetapi masih ditemukan di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Nah, kenapa sudah dibanjiri tapi pemerintah masih juga melaksanakan operasi pasar? Karena kita ingin mendistorsi harga pasar. Ada beberapa daerah, ada beberapa titik pasar dan beberapa titik toko di mana menjual masih lebih dari HET. Jadi HET, harga eceran tertinggi beras medium itu adalah Rp12.500. Masih ada yang jual lebih dari itu. Minyak goreng 1 liter, minyak kita, yaitu HET-nya Rp15.700. Tapi beberapa kita temukan masih ada yang menjual eceran lebih dari Rp15.700, ada yang Rp16.000, Rp16.500, bahkan ada yang Rp17.000. Memang lonjakannya ada. Nah, kita ingin mendistorsi pasar supaya harganya sesuai sama HET. Maka yang kita lakukan adalah mengakuisisi atau mendayagunakan 4.800 cabang kantor pos di seluruh Indonesia menjadi gerai sembako dengan harga yang terjangkau, dengan harga di bawah HET. Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmad Joemadi mengatakan, gerai PT Pos Indonesia yang dinamakan Agripos menyediakan kebutuhan pokok dalam operasi pasar tersebut dengan pembelian yang dibatasi. Faisal menyebutkan ada 1.050 gerai Agripos di seluruh Indonesia. Kemudian 265 gerai di Jawa Tengah dan DIY, dan khusus di Kota Semarang ada 22 gerai. PT Pos Indonesia sendiri menggandeng sejumlah stakeholder seperti Bulog, ID Food, PT RNI, hingga PT PN untuk memasok kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Dari Kota Semarang, Heri Priyono melaporkan untuk Suara Baru. Outletnya Pos, ada 1.050 Agripos outlet tersedia di seluruh Indonesia ya. Dari 1.050 di Jawa Tengah DIY 265, kemudian khusus di Kota Semarang ada 22 outlet. Jadi yang 3 ini insya Allah selalu ada, tapi kalau yang lain tergantung dari lokasi pasokan. Ya, kadang-kadang ada bawang putih, bawang merah, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada yang ada cabai, kadang-kadang nggak ada. Ya, itu tergantung, termasuk daging ya. Kadang-kadang ada yang daging ada pasokannya, ada yang tidak. Tapi secara umum kalau yang beras, minyak sama gula insya Allah selalu ada. Dan semuanya sudah ada harganya, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Harga jualnya di bawah HET. Saya rasa itu, jadi ini merupakan program insya Allah Agripos selama Lebaran dulu. Tapi kata Pak Wamen tadi akan dilanjutkan setelah Lebaran, Agripos akan dilanjutkan dengan mungkin skema yang berbeda. Kalau sekarang kan hanya dijual langsung ke masyarakat. Jadi satu KTP hanya boleh membeli maksimal 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 10 kg beras. Kita
tidak tahu setelah lebaran ini apakah polanya masih sama atau akan dirubah. Tadi Pak Wawan bilang akan jadi tempat pulaknya Koperasi Merah Putih. Nah ini kita belum tahu. Tapi yang jelas selama lebaran, jadi sebenarnya tidak hanya lebaran H-7 sama lebaran H+7 ya. Jadi total 36 hari total nanti akan beroperasi.